Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di sebuah hotel melati di Medan, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh teman prianya. Hotel melati di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara gempar. Mayat seorang pria ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam salah satu kamar. Jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang karyawan hotel. Karyawan yang mendengar keributan menggedor pintu kamar. Namun tiba-tiba seorang pria keluar dan mengancam karyawan tersebut dengan senjata tajam. Pria terduga pelaku tersebut kemudian kabur dengan mobil dan menerobos portal hotel. Tadi kan saya mendobrak pintu, baru Imbun ini mengancam saya dengan senjata tajam, dan begitu saya larilah. Dan nggak lama yang pembunuh ini keluar. Polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 buah topi, uang Rp355.000, pakaian, serta 1 buah sarung pisau. Dari TKP yang kita temukan ada tanda-tanda kekerasan, diduga korban ada mengalami luka akibat senjata tajam. Namun nanti untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Di bagian kepala, di ulu hati, perut, dan di kaki. Tangan tadi putus? Tangan juga ada. Putus, ya. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Sementara polisi masih mengejar terduga pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jasad seorang pria ditemukan di jurang sedalam 20 meter di hutan karet sekitar Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ditemukan terbungkus terpal dan diikat tali tambang. Mayat. Jasad pria tanpa identitas ditemukan di jurang sedalam 20 meter di sekitar Waduk Cirata, Desa Citamiang, Purwakarta, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memeriksa lahan garapan kebun karet. Saat itu warga melihat sebuah terpal terikat tali tambang. Namun saat dibuka, warga terkejut mendapati jasad pria yang nyaris membusuk. Polisi menduga korban sudah tewas 4 hari lalu dan merupakan korban pembunuhan. Diperkirakan ini hanya sebagai tempat untuk pembuangan saja. Karena di lokasi sini sepi. Dan kebetulan tempat ini juga suka dipakai untuk membuang sampah masyarakat. Jasad tanpa identitas ini memakai kaos dan celana berwarna biru, kulit sawo matang dan diperkirakan berusia 55 tahun. Korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta untuk diotopsi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irawan, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai penemuan mayat di jurang, sudah bersama kami Kepala Seksi Humas Polres Purwakarta, AKP Edi Tejo. Selamat sore, Pak Edi. Baik, pemirsa, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Kepala Seksi Humas Polres Purwakarta, Pak Edi. Kami coba sapa kembali. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Pak Edi Tejo. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Baik, pemirsa, kami akan mencoba kembali menghubungi Kasih Humas Polres Purwakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pemuda asal Bogor, Aulia Rafiki, yang mengaku dibegal di Kanal Banjir Timur Jakarta, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Aulia ditetapkan sebagai tersangka karena membuat laporan palsu sebagai korban begal, padahal dirinya adalah korban open booking online. Polres Jakarta Timur resmi menetapkan pelapor kasus pembegalan Aulia Rafiki di KBT Jakarta Timur sebagai tersangka. Awalnya, Aulia mengaku disetrum dan disandra oleh 5 orang pelaku saat perjalanan pulang ke rumahnya pada 6 Oktober lalu. Para pelaku merampas telepon genggam, motor, hingga uang 1,5 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, laporan Aulia ternyata palsu. Motif Aulia membuat laporan palsu lantaran tidak terima ia dibegal karena tidak membayar layanan open BO di daerah Bekasi. Di mana pada saat itu AR melakukan micet dengan seseorang PSK dan mereka berjanji di salah satu apartemen di Bekasi. Nah, setelah selesai melaksanakan
kegiatan tersebut si AR ini tidak bisa membayar, sehingga oleh BSK tersebut motor, handphonenya diambil oleh teman kencannya tersebut. Atas perbuatannya, Aulia dijerat dengan pasal pembuatan laporan palsu dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat menjadi tersangka lantaran membuat laporan polisi palsu. Tersangka berinisial IS itu mengaku menjadi korban begal dan kehilangan uang 1,1 miliar rupiah. IS ditangkap bersama temannya berinisial MM. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena membuat laporan palsu. Mereka mengaku menjadi korban begal di kawasan Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Dalam laporannya, kedua tersangka mengaku dibegal 3 orang dan dirampas motornya yang berisi uang 1,1 miliar rupiah. Namun setelah diselidiki, polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya laporan palsu itu terungkap. Para tersangka pun terancam 7 tahun penjara. Tidak dibegal atau tidak terjadi sebuah tindak pidana pembegalan. Memberikan laporan atau keterangan palsu kepada pihak kepolisian dengan alasan katanya terlilit oleh hutang. Prabowo Subianto muncul sebagai kandidat calon presiden terkuat menurut survei dari sejumlah lembaga. iNews Sore akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.